Cerita ini dimulai saat Siska, wanita muda yang cantik, berkulit putih, 27 tahun, bekerja sebagai staf akunting pada sebuah perusahaan konsultan. Dia ditempatkan di kota Pekanbaru. Dia dan suaminya yang bekerja di ibu kota harus terpisah jarak. Dan hanya tiap seminggu atau 2 minggu sekali bisa bertemu dengan suaminya. Mereka sampai saat ini dalam usia perkawinan mencapai 2 tahun, belum juga dikaruniai anak. Sore itu hujan turun dengan lebatnya, menyirami kota Pekanbaru yang biasanya sangat panas. Terlihat seorang wanita muda terjebak oleh hujan dan berteduh. Siska terpaksa berteduh di teras sebuah kantor yang menjadi tetangga kantornya, menunggu hujan mereda. Tetapi ternyata hujan tak kunjung juga reda. Ia mulai kelihatan gelisah karena sore semakin gelap. Tiba-tiba dari dalam kantor tersebut muncul sosok tegap berwajah simpatik. "Hujannya sangat deras ya, Bu," katanya. Mengenakan kaos, terlihat tubuhnya yang berisi itu tampak kekar. Berumur sekitar 40-an, dengan wajahnya dihiasi kumis yang tipis. "Iya," sahut Siska. "Ini Bu payungnya, pakai saja. Ibu kan di kantor sebelah kan?" tanya lelaki tersebut. "Kembalikan saja besok, Bu," sambungnya kembali. "Terima kasih, Pak," sahut Siska girang. Dengan ringan, ia melangkah dan menerima payung tersebut dari lelaki gagah tersebut dan menggunakannya. Besoknya, saat kembali ke kantor, Siska tak lupa mengembalikan payung yang dipinjamnya tersebut. Lelaki itu akhirnya diketahuinya bernama Taufik. Dia adalah seorang kepala keamanan pada kantor di sebelah tersebut. Beberapa hari kemudian, saat Siska berangkat untuk bersama seorang temannya, berencana hendak makan siang. Menggunakan sebuah sepeda motor, mereka berboncengan menuju sebuah rumah makan tak jauh dari kantor mereka. Tiba-tiba, sepeda motor mereka oleng dan mereka terjatuh. Sebuah kendaraan umum yang melaju dengan cepat telah menyerempet. Siska panik dan bingung bagaimana harus bertindak. Sekelebat, ingatan muncul di kepalanya. Dengan cepat, diraihnya ponselnya dan, "Halo, ini dengan PT NNN?" tanyanya tergesa-gesa. "Betul, ada yang bisa gabung bantu, Bu?" sahut suara di seberang. "Pak Taufiknya ada? Bisa saya bicara sebentar?" sambung Siska. "Sebentar, Bu," sahut suara si penerima telepon tersebut. Tak lama kemudian, "Halo," sahut suara berat seorang lelaki di pesawat penerima tersebut. "Ini Pak Taufik? Saya Bu Siska," ujar Siska terburu-buru. Yang di kantor sebelah ya? Ada apa, Bu?" sahut Taufik di seberang sana. Lalu Siska menerangkan kejadian yang menimpa ia dengan temannya dan minta pertolongan lelaki tersebut. Dan kembali urusan tersebut menjadi selesai dengan kedatangan Taufik di tempat mereka. Dan mereka pun mulai akrab. Terlebih lagi saat-saat Bella yang baru pulang dari kantornya karena terpaksa lembur. Malam itu angkot tak juga lewat, hingga lewat pula lah Taufik. Dengan mengemudikan sepeda motornya, ia berhenti di samping Siska. "Udah malam, Bu. Angkotnya sudah jarang. Biar saya antar, Bu," ujar lelaki gagah tersebut dengan sopan. "Iya nih, Pak, gak biasanya," sahut Siska ramah. Mereka berbincang-bincang sejenak. Taufik menemani Siska sambil menuju angkot yang lewat.
Akhirnya dengan berat hati, Siska naik di belakang. Sepeda motor pun melaju menuju rumah kediaman Siska. Tak lupa Siska minta singgah di sebuah warung dalam perjalanan tersebut, membeli beberapa makanan untuk pulang. Sesampainya di rumah Siska, tak lupa mempersilahkan Taufik untuk mampir dan menyeduhkan secangkir teh. Sejenak mereka berbincang-bincang hingga Taufik pun pamit untuk pulang ke rumahnya, dan kejadian sama berulang kembali. Saat Siska kembali menunggu angkot, dan kembali Taufik sang kepala keamanan menawarinya untuk diantarkan. Saat itu Bella kembali tak menampiknya karena dalam hatinya telah bersimpati atas kebaikan lelaki tersebut. Dan setelah itu, kejadian pulang bareng pun sering mereka lakukan. Hal ini tanpa sepengetahuan karyawan teman sekantornya Siska. Hingga suatu saat, malam telah menjelang. Saat itu Siska tengah menunggu angkot yang tak kunjung lewat. Ia menyesali kedatangan yang begitu terlambat ke Pekanbaru setelah tugas luar ke daerah Petapahan yang melelahkan dan begitu menyita waktunya. Hanya para pengemudi ojek yang berebutan menawarkan jasanya. Siska merasa tidak aman akan kehadiran para pengojek tersebut. Kembali teringat olehnya akan keberadaan Taufik. Segera diraihnya ponselnya dan menghubungi Taufik. Tak lupa dikatakannya untuk bergegas karena kekhawatirannya tersebut. Tak lama berselang, Taufik muncul dengan sepeda motornya. Segera Siska naik di belakang dan sepeda motor pun melaju meninggalkan tempat tersebut. Oleh karena merasakan perutnya yang belum diisi tersebut telah menagih, segera Siska minta pada Taufik agar berhenti. Mereka berdua pun makan dengan lahapnya di warung pinggir jalan tersebut. Tak mereka sadari, hujan mulai turun dan waktu telah menjelang jam 10. "Bagaimana, Bu? Kita berteduh menunggu hujan saja?" tanya Taufik kepada wanita muda yang cantik tersebut. "Tanggung, Pak. Sudah di pertengahan perjalanan, kita berangkat saja deh," sahut Siska meyakinkan. Segera Taufik dan Siska melaju dalam derasnya hujan, tak memperdulikan pakaian mereka yang pastinya akan basah kuyup. Hingga akhirnya mereka sampai di rumah Siska. Segera Siska menuju kamarnya untuk bersalin, dan tak lupa mempersilahkan Taufik untuk masuk ke dalam rumahnya. Setelah salin, Siska memberikan pinjaman kaosnya untuk menggantikan pakaian Taufik yang basah kuyup. Tak lupa disuguhkannya segelas teh hangat untuk menghangatkan agar tak masuk angin. Berbincang-bincang mereka sesaat, tapi hujan tak kunjung juga berhenti. Mengingat besok adalah giliran jaga Taufik bersikeras hendak pulang. Siska tak dapat menahankan ia lagi. Diiringi tatapan Siska di pintu sepeda motor, Taufik pun melaju. Tak jauh sepeda motor itu melaju kelihatan tersendat-sendat lalu berhenti. Dan Taufik pun turun memeriksa dalam riuhnya hujan. Siska yang masih berdiri di depan pintu segera menghampiri dengan sebuah payung. "Ada apa, Pak?" tanya wanita cantik tersebut setelah berdiri di samping sepeda motor tersebut. "Gak tahu nih, tiba-tiba mogok saja. Sebentar saya periksa bensinnya," ucap Taufik seraya bangkit dan membuka tutup bahan bakar sepeda motornya. "Betul, Bu, bensinnya habis," ujarnya dengan wajah bingung memandang wajah Siska. "Ya sudah, kembali saja ke rumah saya. Besok pagi Pak Taufik bisa berangkat," ujar Siska menawarkan. Bagaimana ya?
ujar Taufik dengan wajah bingung. Ayo, ajak Siska. Beriringan mereka kembali menuju rumah Siska. Dan setelah memarkir sepeda motor, mereka berdua kembali berada di dalam rumah yang asri tersebut. Siska memberikan sebuah bantal pada Taufik agar dapat tidur di sofa ruang tamunya. Taufik masih merasa sungkan-sungkan, dan untuk mencairkan suasana, Siska berbincang-bincang, menanyakan keluarga dan keadaan kota yang masih baru baginya. Baru diketahuinya bahwa Taufik adalah seorang duda. Mereka duduk bersisian pada sofa yang berbeda. Wanita ini sangatlah cantik malam ini, Taufik membatin. Tanpa disadari, Siska di tengah-tengah perbincangan mereka yang makin akrab. Jemarinya telah berada dalam genggaman sang lelaki tegap tersebut. Sontak Siska kaget dan menarik tangannya, tapi Taufik pun tak membiarkan. Segera ia pindah ke sebelah Siska. Lebih baik Pak Taufik tetap di kursi semula, ucap Siska tegas. Saya hanya ingin melihat jari ibu yang sangat bagus. Masa tidak boleh? Ujar Taufik kembali meraih tangan Bella. Kuku ibu sangat terawat sekali, tambah lelaki tersebut. Cincin ini juga sangat bagus, ujar Taufik meneliti cincin nikah yang hiasi jari manis wanita muda tersebut. Jangan macam-macam Pak, sebentar lagi suami saya akan menelepon dari Jakarta dan saya bisa saja mengadukan Bapak, tambah Siska. Taufik tak menjawab, tapi apalah dayanya, tenaga wanitanya tak sebanding dengan Taufik, dan ia terjatuh dalam dekapan erat lelaki tersebut. Menyadari itu, Siska berusaha memalingkan wajahnya. Dengan tangan yang masih bebas, Siska berusaha menampar wajah lelaki tersebut. Tapi Taufik pun tanggap dan menangkap tangan tersebut. Mungkin karena hari itu adalah hari yang melelahkan bagi Siska, mulai lemah dan tak bertenaga lagi. Terasakan oleh Siska betapa lincah dan sangat pandainya Taufik saat itu. Siska pun mulai terbakar, tapi ia tak menyerah begitu saja, hingga lebih baik Bu Siska menurut saja. Saya bisa saja nekat dan membongkar semua ini pada semua teman-teman ibu, bisik Taufik. Dalam isaknya, Siska segera terdiam. Lebih baik ibu bekerja sama agar terjadi hal-hal yang lebih fatal, bisik Taufik. Bella mengerti akan akibatnya dan mulai diiringi linangan air mata Siska. Perlahan, tak ada lagi yang bisa dipertahankannya. Semuanya telah terenggut darinya. Kesetiaannya pada suami telah ternoda. Mereka terdiam dalam pikiran dan perasaan masing-masing. Betapa hancur perasaan dan harga diri Siska saat itu. Ia merasa sangat kotor dan berdosa. Malam itu, Taufik kembali mengulangi peristiwa serupa tanpa adanya penafihan dari Siska. Minggu ini, Siska merasa kesal. Keinginannya ingin bertemu suami Sirna setelah menerima telepon dari suaminya yang tengah berada di Kendari. Suaminya begitu larut dalam pekerjaannya sehingga telah hampir 3 bulan ini mereka tidak bertemu. Kenyataan bahwa dirinya telah ternoda sangat menghancurkan mentalnya. Saat itu Bella tengah berada di rumahnya. Hari itu adalah hari Sabtu, sama seperti kantor lainnya. Hari tersebut ia libur. Ya mas. Perasaan kesalnya sangatlah memuncak. Tiba-tiba HP-nya berdering. Halo? Oh, Pak Taufik. Jawab Siska. Lalu ia terlibat pembicaraan serius di telepon tersebut.
Kadang-kadang ia tertawa kecil, dan tak lama kemudian, "Oke, saya tunggu," tutupnya. Setelah diam sejenak, langsung ia menuju kamarnya, dan dengan cepat pula wanita cantik itu berganti pakaian, mengenakan celana jeans dan kaos putih membalut perawakan indahnya. Saat mengoleskan lipstik tipis pada bibir manisnya, deru sepeda motor yang telah dikenalnya terdengar makin mendekat. Sambil tersenyum, ia melangkah keluar kamarnya, membuka pintu rumahnya. Dan sebuah wajah simpatik yang telah mengisi hari-harinya muncul dengan sebuah senyuman pada wajah berkumis tipis tersebut. "Udah siap?" tanyanya ramah sambil melangkah masuk. "Udah, berangkat langsung aja ya," ajak Siska. "Ayo," sautnya sambil kembali keluar pintu. Setelah mengunci pintu rumahnya, segera Siska naik di atas sepeda motor yang telah siap tersebut. Segera mereka meluncur membelah kota Pekanbaru siang itu. Siska siang itu terlihat segar dan cantik. Pakaian serasi dengan dandanan yang dikenakannya berikut dengan rambutnya yang dikucir saja. Saat itu, yang ada hanyalah keinginan bagaimana caranya agar kekesalan hatinya terobati. Hanya Taufik yang dikenalnya cukup dekat di kota tersebut, meskipun untuk itu dirinya sampai terjebak, yang berakhir pada peristiwa yang sangat disesalinya beberapa waktu yang lalu. Tapi nasi telah jadi bubur. Sepeda motor tersebut melaju dengan santai dan tidak terlalu cepat, sesuai dengan keinginan hatinya untuk menghilangkan kekesalan hatinya. Sepeda motor tersebut meluncur ke arah kota Bangkinang. Awalnya mereka singgah makan siang pada sebuah restoran yang ada di pinggir jalan. Restorannya tidak adalah besar, tapi cukup bersih. Mereka makan dengan lahap karena waktunya makan siang telah lewat. Kembali mereka berangkat setelah mengasuh sebentar. Sesampainya di Bangkinang, Taufik mengarahkan sepeda motornya pada sebuah rumah. Mereka mampir di sana, yang ternyata adalah temannya Taufik. Siska diperkenalkan pada istri temannya di sana. Tak lama mereka berada di sana, dan kembali mereka meluncur membelah kota yang panas tersebut dengan sepeda motor. Hari telah mulai sore. "Siska, kita mampir di hotel dulu yuk," ujar Taufik di tengah lajunya sepeda motor mereka. "Untuk apa? Lebih baik kita pulang saja," saut Siska. "Aku capek mengemudikan sepeda motor." "Kita istirahat saja sebentar," ujar Taufik lagi. Enggak ah, kita pulang saja," ucap Siska keberatan. "Ya, kamu pulang saja sendirian, aku mau istirahat dulu," ujar Taufik tegas. Bella berpikir sejenak. Tidaklah mungkin ia pulang ke Pekanbaru sendirian. Toh juga ia bersama Taufik, orang yang cukup dekat dengan dia. "Baiklah, tapi jangan macam-macam ya," ancam Siska. Sepeda motor mereka masuk ke sebuah hotel. Setelah mengikuti prosedur sebagaimana lazimnya, mereka sampai di sebuah kamar yang ber-AC. Taufik segera merebahkan dirinya di atas ranjang empuk tersebut, sedangkan Siska duduk di kursi yang tersedia dalam ruangan tersebut. "Sini dong Bu, tolong pijitin saya, capek banget rasanya hari ini," ucap Taufik seraya bangkit dan menepuk-nepuk bahunya. Bella Siska segera mendekat. Sudah tak ada sungkan lagi pada dirinya setelah kejadian beberapa saat lalu. Telah 2 kali kesempatan sejak kejadian mereka yang pertama, Taufik berhasil mendapatkannya. Dirinya sendiri sudah merasa hancur segalanya. Seorang wanita, menurutnya seperti ibaratnya durian. Di luarnya tajam, tetapi kalau telah terbuka sangatlah lunak.
Ia tak dapat lagi menolak atau menghindari dan tak merasa perlu untuk menolak atau menghindar. Memang selama ini Siska selalu berusaha untuk mengalihkan niatnya Taufik, tetapi selalu gagal dan gagal lagi. Dengan jemari lentiknya, Siska memijat Taufik. Siska dalam posisi duduk di sebelah Taufik. Awalnya Taufik merasakan pijitan Bella. Siska sangatlah nyaman dan sedikit membantu menghilangkan kepenatannya. Tetapi mungkin karena tenaga wanita itu lemah, Taufik kadang menunjukkan dengan tangannya bagaimana yang harus dipijat. "Sudahlah, aku capai," ujar Siska sembari melepaskan tangannya. Tangannya telah lelah karena memijat bahu dan belakang kepala lelaki tersebut. Apalagi otot tubuh lelaki tersebut keras karena terbiasa berolahraga. Tanpa diminta, Taufik berbalik. Kini ia gantian memijat bahu Siska. Pijatan terasa sangat nyaman bagi wanita muda tersebut. Bella diam menikmati pijatan yang dilakukan lelaki tersebut. Rasa capeknya selama di perjalanan sedikit terobati. Saat suasana yang sudah begitu nyaman datang menghampirinya, Taufik dengan lihai membawanya melambung pada awan berwarna-warni, menerbangkan emosinya seringan kapas. Bola matanya sayup, hanya terlihat bagian putihnya saja. Rasa tersebut begitu indahnya, membuat segenap tulang-tulangnya serasa berlepasan. "Pak Taufik, Siska udah gak tahan. Mau keluar, Pak. Sebentar lagi, Bu Siska. Tahan sebentar," teriak Murad. Murad Taufik jatuh ke samping dalam keletihan dan kebahagiaan yang begitu dahsyat. Keheningan seolah-olah menjadi penghuni baru di ruangan tersebut. Mereka berdua diam melewati rasa yang masih tersisa. Siska masih memejamkan matanya, meresapi kebahagiaan yang sangat indah kali ini. Dirinya yang sangat letih dan tulang-tulangnya serasa dilolosin, tak pernah ia rasakan yang seperti ini sebelumnya. Wajahnya memerah dengan batin yang sangat bahagia. Tak dipedulikannya lagi kekesalan akibat tak bisa bertemu dengan suaminya. Telah terobati oleh kepiawaian Taufik kali ini. Tak dirasakannya lagi sakit seperti yang dialaminya beberapa kesempatan yang lalu bersama Taufik. Dan mereka mengulangi kembali kebahagiaan yang amat sangat tersebut beberapa saat kemudian. Akhirnya mereka terlelap dalam suasana penuh senyum berbalut selenyapnya kesetiaan dari Siska sebagai wanita yang sudah bersuami di ruangan tersebut. Tanpa rasa sesal yang dirasakan oleh Siska saat suaminya tak bisa pulang karena begitu larut dalam pekerjaannya mencari nafkah untuk Siska istrinya.